Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan materi yang akan saya bawa pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita ucapkan kepada Dr. Rida Hasnul Ulya MPD selaku dosen pengampu pengantar linguistik umum. Sebelumnya, perkenalkan saya Laura Wiki Oktarina dengan NIM 230161155. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar linguistik. Konsep dasar linguistik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu hakikat linguistik, karakteristik bahasa, fungsi bahasa, pembidangan dalam ilmu bahasa. Apa itu hakikat linguistik? Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasikan dari bahasa Inggris, yaitu linguistik. Istilah linguistik tersebut juga dikenal dalam bahasa Belanda dan Prancis. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah linguistik dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah linguistique. Linguistik asal katanya lingua. Kata lingua berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa. Jadi, linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia. Menurut Prigodigo dan Sadili dalam Pateda 2011.21 mengungkapkan bahwa linguistik adalah pengkajian bahasa secara ilmu pengetahuan. Tujuan utama penelaahannya adalah mempelajari suatu bahasa secara deskriptif. Hakikat linguistik juga memiliki keilmiahan yang terbagi menjadi 3, yaitu tahap spekulasi, 2 tahap observasi dan klasifikasi, 3 tahap perumusan teori. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang keilmiahan linguistik. Yang pertama itu tahap spekulasi. Apa sih itu tahap spekulasi? Tahap spekulasi adalah pembahasan dan penyimpulan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertentu, tetapi secara spekulatif. Kedua itu tahap observasi dan klasifikasi. Tahap ini kegiatan para linguis baru sebatas mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan simpulan. Pada tahap ini, bahasa diidentifikasikan berdasarkan ciri-cirinya dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri-ciri tersebut. Ketiga itu tahap perumusan teori. Tahap perumusan teori, kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan pemasaran tersebut berdasarkan data empiris dan yang telah dikumpulkan. Yang kedua itu karakteristik bahasa. Bahasa dapat definisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang, bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh alat pengucap manusia. Menurut Graf 1978.14, Graf mendefinisikan bahasa cenderung dari segi fungsinya. Graf lebih menonjolkan fungsi dalam mendeskripsikan bahasa. Selain memiliki karakteristik, bahasa juga memiliki ciri-ciri yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu sistem, lambang, bunyi, arbitrer, dan bermakna. Sistem dalam konteks ini adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur dan komponen yang terkait secara fungsional. Dua itu lambang. Lambang adalah tanda yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya. Yang dilambangkan adalah konsep pengertian ide atau gagasan yang disampaikan dalam wujud bunyi. Melalui lambang-lambang bunyi itulah manusia berkomunikasi. Ketiga itu bunyi. Bunyi pada konteks ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, di antaranya bibir, lidah, gigi, rongga mulut, dan pita suara. Jadi bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon, di dalam fonemik sebagai fonem. Keempat, arbitrer. Menurut CAR 2012.45, arbitrer adalah tidak ada hubungan yang wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dan konsep, makna, atau pengertian yang dilambangkan oleh lambangan tersebut. 5. Bermakna.
Bermakna adalah lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna tersebut di dalam bahasa berupa satuan bahasa. Satuan bahasa yang diwujudkan seperti morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Karena satuan bahasa itu berada pada tataran yang berbeda, jenis maknanya pun berbeda. 3. Fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan pendapat. Dan dengan bahasa juga bisa kita mengungkapkan bagaimana perasaan kita kepada orang lain. Menurut Oka 1994.33, fungsi bahasa menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Beberapa macam fungsi bahasa. Yang pertama, personal, interpersonal, imajinasi, referensial. Personal. Fungsi personal bahasa yaitu untuk menyatakan diri atau perasaan fungsi. Ini disampaikan berdasarkan dari dirinya sendiri, bukan daripada diri orang lain. Yaitu fungsi interpersonal. Fungsi ini adalah fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Fungsi ini bertujuan untuk membina hubungan dan menjalin hubungan sosial. Fungsi direktif. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengkondisikan pikiran atau tingkah laku si penutur. 4. Fungsi referensial. Fungsi ini merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu acuan dengan menggunakan lambang bahasa. Dengan fungsi referensial, penutur mampu membicarakan atau menjelaskan sesuatu tanpa harus menghadirkan acuannya. Dengan fungsi ini, penutur mampu membicarakan atau menjelaskan sesuatu tanpa harus menghadirkan acuannya ke konteks dan situasi tuturan. Fungsi imajinatif pada umumnya dikemukakan di dalam karya sastra, seperti dalam cerpen, puisi, novel, atau roman. Fungsi imajinatif digunakan untuk menciptakan sesuatu dengan imajinasi. Fungsi ini tergantung pada imajinasi si penulis atau bakat yang terkandung dalam si penulis. Pembidangan linguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik merupakan sebuah fenomena. Sebagai sebuah fenomena yang kompleks, bahasa dapat dikaji atau diamati dari berbagai segi. CER 2012.14 mengklasifikasikan linguistik berdasarkan yang pertama, ruang lingkup, 2 masa, 3 hubungannya dengan faktor luar bahasa, dan 4 tujuan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.